Halo teman-teman semuanya, kenalin aku Rustayananda Alfianita dan kali ini kita akan membahas mengenai persepsi komunikasi interpersonal. Nah, teman-teman tahu nggak sih kalau persepsi itu juga merupakan salah satu komponen dalam komunikasi loh. Karena persepsi turut andil dalam menentukan keefektivitasan komunikasi yang dilakukan. Seperti yang kita ketahui, komunikasi interpersonal merupakan komunikasi atau proses bertukar pesan, informasi, ide, pendapat, dan perasaan yang terjadi antara dua orang atau lebih dan biasanya tidak diatur secara formal. Pada proses pertukaran pesan tersebut tidak terlepas dari pengaruh persepsi masing-masing individu yang pada akhirnya dapat menentukan keberhasilan komunikasi. Jadi teman-teman semuanya, pada pembahasan kali ini kita akan fokus dalam membahas tentang persepsi dalam komunikasi interpersonal. Maka untuk membahas lebih dalam mengenai persepsi, kita perlu mengulas terlebih dahulu nih tentang apa sih itu persepsi. Salah satu komponen penting yang mempengaruhi komunikasi adalah persepsi. Persepsi merupakan pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan, mengorganisasikan, dan menginterpretasi informasi guna untuk menciptakan gambaran dunia. Persepsi merupakan proses internal yang memungkinkan kita untuk memilih, mengorganisasikan, dan menafsirkan rangsangan lingkungan kita, dan proses tersebut mempengaruhi perilaku kita. Jadi, persepsi interpersonal merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi komunikasi interpersonal. Sebagaimana diketahui bahwa kehidupan individu tidak dapat lepas dari lingkungan, baik lingkungan fisik maupun sosial. Persepsi interpersonal merupakan pengambilan kesimpulan tentang orang lain dari stimuli yang sampai pada kita. Nah, jadi teman-teman sudah mengetahui nih gimana persepsi atau apa yang dimaksud dengan persepsi dalam komunikasi interpersonal. Lantas, gimana sih proses terbentuknya suatu persepsi dalam diri suatu individu tersebut? Pada pembahasan selanjutnya, kita akan membahas mengenai proses persepsi interpersonal. Tahap pertama proses persepsi interpersonal adalah ketika alat indera distimulasi oleh berbagai informasi yang berasal dari lingkungan sekitar. Perlu dipahami bahwa tidak semua hal yang berasal dari lingkungan sekitar kita dapat dirasakan. Hal ini disebabkan adanya perhatian selektif dan terpaan selektif. Dalam perhatian selektif, kita cenderung hanya memperhatikan hal-hal tertentu yang dipandang penting bagi kita. Sedangkan dalam terpaan selektif, kita cenderung menerpa diri kita pada orang atau pesan yang akan menguatkan keyakinan atau memberikan kontribusi pada tujuan yang telah ditetapkan. Pada tahap selanjutnya, setelah panca indera atau alat reseptor menerima stimuli, maka stimuli tersebut akan diorganisasi, kemudian barulah sampai kepada tahap interpretasi dan evaluasi stimuli. Pada tahap ini, persepsi dipengaruhi oleh pengalaman, kebutuhan, keinginan, nilai-nilai, dan kepercayaan, serta lain sebagainya. Proses interpretasi ini merupakan proses terakhir yang nantinya akan memberikan makna terhadap rangsangan yang diterima. Nah, makna tersebutlah yang disebut sebagai persepsi. Jadi, secara singkatnya dapat kita gambarkan proses terbentuknya persepsi dimulai dengan panca indera manusia yang akan menerima stimulus atau rangsangan dari luar, baik berupa benda, orang, peristiwa, atau situasi yang kemudian akan ditafsirkan sehingga memperoleh sebuah makna. Makna tersebutlah yang dinamakan sebagai persepsi. Individu pasti berbeda dalam memandang suatu objek meskipun objek tersebut sama. Hal ini disebabkan karena bedanya sudut pandang pada individu itu sendiri terhadap suatu benda yang menjadi objek penafsiran. Jadi, pada pembahasan kali ini kita akan fokus membahas apa sih yang menyebabkan perbedaan persepsi tersebut. Faktor apa saja yang mempengaruhi persepsi. Nelson dan Quick menjelaskan bahwa perilaku individu dapat dipengaruhi oleh unsur lingkungan berupa organisasi, kelompok kerja, jenis pekerjaan, serta latar belakang kehidupan pribadi. Sehingga perbedaan unsur lingkungan bagi tiap-tiap individu tersebut menyebabkan perbedaan persepsi terhadap objek yang sama. Selain itu, ada beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi individu antara lain, perhatian. Biasanya, individu tidak menangkap seluruh rangsangan yang ada di sekitarnya sekaligus, melainkan terdapat proses seleksi yang memfokuskan perhatian terhadap satu atau dua objek saja. Kemudian ada kesiapan mental seseorang terhadap rangsangan yang akan timbul. Kemudian ada kebutuhan. Kebutuhan sesaat maupun menetap pada diri seseorang akan mempengaruhi persepsi seseorang tersebut. Dengan demikian, kebutuhan yang berbeda akan menyebabkan perbedaan persepsi pada seseorang. Faktor selanjutnya adalah sistem nilai. Sistem nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat juga berpengaruh terhadap persepsi. Kemudian faktor selanjutnya yaitu ciri kepribadian.
Ciri kepribadian juga akan mempengaruhi persepsi. Seseorang yang mempunyai ciri kepribadian tertentu akan mempersepsikan objek berbeda dengan ciri kepribadian lainnya. Setelah kita mengenal lebih dalam mengenai persepsi, lantas bagaimanakah pengaruh persepsi itu sendiri terhadap komunikasi interpersonal? Komunikasi interpersonal dikatakan berjalan efektif apabila mereka yang terlibat pada kegiatan komunikasi tersebut memperoleh kesamaan makna. Maka oleh karena itu, persepsi dalam proses komunikasi harus sangat diperhatikan, supaya kita bisa membagikan informasi dengan baik dan pesan yang diterima oleh komunikan juga tetap utuh dan tidak mengalami perubahan makna. Untuk lebih jelasnya, berikut ini beberapa pengaruh persepsi dalam komunikasi antar pribadi. Yang pertama, menimbulkan perdebatan. Manakala terjadi kesalahan persepsi, perdebatan di dalam komunikasi antar individu bisa saja timbul. Persepsi harus disamakan terlebih dahulu sehingga tidak memicu terjadinya perdebatan. Hal ini akan sangat berguna terutama untuk mencegah terjadinya kesalahan pengiriman pesan. Dengan adanya persepsi yang baik, seseorang bisa menjadi lebih mudah dalam melaksanakan komunikasi interpersonal. Yang kedua, terjadinya kegagalan penyampaian pesan. Kegagalan penyampaian pesan bisa terjadi akibat sempitnya persepsi seseorang. Pesan yang seharusnya bisa diterima dengan baik akan ditolak oleh seseorang hanya karena di awal ia sudah memiliki persepsi yang berbeda. Ini merupakan sebuah hal yang harus dihindari. Menambah wawasan merupakan cara supaya persepsi kita bisa menjadi lebih luas. Menimbulkan sikap tidak judgmental. Karena mampu untuk memperluas persepsi, maka sikap tidak judgmental juga bisa tumbuh dari diri seseorang. Seseorang akan berusaha bersikap netral terlebih dahulu selama proses komunikasi interpersonal, hingga kemudian menyimpulkan berdasarkan pemikiran yang sudah membandingkan persepsi lain. Ini juga merupakan pengaruh persepsi dalam komunikasi interpersonal yang sifatnya positif. Pengaruh persepsi dalam komunikasi interpersonal selanjutnya adalah mengenalkan sudut pandang lain. Perbedaan persepsi juga bisa memunculkan cara berpikir yang bisa mengenali sudut pandang lain. Ini dikenal dengan istilah memperluas persepsi kita. Nah, jadi kita tidak akan mudah untuk mengambil kesimpulan hanya dari satu sudut pandang saja. Nah, itu dia pembahasan kita mengenai persepsi dalam komunikasi interpersonal. Semoga apa yang dibahas dalam video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya untuk menambah wawasan. Aku Restu Yonanda Alfianita, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.